Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Om Audrey, Woi, terima kasih. Om Prio, terima kasih. Sudah mampir Luar di biasa. Basecamp Raja Company. Ini pabriknya besar sekali. Aku sampai kaget pas masuk ke sini ya. Bisa ada aviari, ada kandang, ada kantor seperti ini. Betul. Kita khusus set burung. Iya, khusus burung. Hebat loh. Tapi hobi burung itu menghasilkan. Nah, aku nggak pernah tahu maksudnya Ya, kayak menghasilkan gede loh omsetnya. yang aku tahu tuh ya Om Prio, Ya. burung itu biasanya di pinggir jalan. Betul, gitu ya. di pasar-pasar. Di pasar-pasar Betul, gitu betul. ya. Terus ya nggak semewah ini. Kepalaku hampir pusing gitu kesini. Jadi dunia burung itu adalah satu komunitas yang terbesar di Indonesia, Om Adri. Iya, bisa gitu ya. Iya, karena pecintanya banyak, penghobinya banyak, terus nilai transaksinya, nilai jual belinya itu keren sekali, Om Audrey. Bisa fantastis seperti itu. Iya, betul. Dan ini tuh dunia baru yang aku nggak pernah tahu. Nah, betul. Burung kicau khususnya. Burung kicau. Di otakku ya, burung mahal itu paru bengkok. Paru bengkok, Di betul, otakku. betul. Tapi paru bengkok kalah dengan harga satu murai. Nah ya kok bisa begitu? Bisa seperti, padahal burung lokal. Burung lokal. Nah, kalau paru bengkok yang paling mahal kan ya Hyacinth. Ya, mungkin Yasin, dari Brazil Iya, gitu ya. dari Brasil. Ternyata Kalau ini burung Indonesia. Burung Indonesia, endemik Sumatera. Endemik Sumatera. Iya. Kok bisa? Bisa, Om, karena kita latih, kita rawat untuk berprestasi. Luar biasa. Iya, karena satu prestasi burung, satu juara di kelas utama hadiahnya mobil loh, Om. Iya, mana ada ya kontes yang Kontes, ada paru bengkok hadiahnya mobil, Om? Nggak ada. Ada mungkin kicauan lain hadiah mobil? Nggak ada. Nggak ada, hanya murai batu lah. Mungkin ada merpati balap kali ya. Merpati balap ada, Nah. tapi merpati balap itu belum sefantastis. Murai, bener. Murai Memang batu. ini tuh kalau di hewan ya top Iya. of the top lah. Iya, betul, Kalau betul. hadiah secara kontes. Betul. Bahkan sampai ada piala nasional presiden Betul, ya. ya, kelas presiden ada, kelas piala raja ada, pasundan ada. Tahu nggak sih Om sejarahnya tuh gimana sebenarnya sampai kenapa murai gitu? Murai, karena murai ini satu, Om, gampang dikembangbiakan. Kedua, gampang dan pintar diisi burung-burung masteran. Pintar dan gampang. Ya, pintar dan gampang. Bukannya sesuatu yang mahal tuh harusnya susah. Nah, susahnya adalah membuat fighternya, memunculkan jiwa tarungnya. Gitu. Itu yang susah. Itu susah ya. Iya. Jadi memang individu tertentu aja yang bisa untuk betul. mempunyai skill. Skill, betul. Dan itu harus dibentuk sama pemeliharanya. Peliharanya perawat yang jago seperti orang main bola. Berarti loh. Om jago nih. Ya, insya Allah lah. Belajar Om Adri seperti halnya pelatih sepak bola. Ketika pelatihnya nggak bisa meramu satu timnya, dia nggak akan juara Betul. nasional. Tapi ketika perawat ini pintar meramu karakter murai kita, dia akan juara. Lau ini kan subscriber Om pasti udah tahu dong. Ya, betul, Iya. betul. Prediksi Om nih, setahun ke depan. Setahun ke depan, Harganya bakal berapa itu? kalau harga pasti fantastis. Ini, M. iya. Soalnya saya lihat Lawu ini mempunyai gaya karakteristik yang unik loh. Gimana tuh nih? Dia nungging, tapi nggak ngeplay. Burung murai banyak ngeplay. Ngeplay. Ya, banyak ngeplay, tapi Ini si nungging Lawu aja gitu? nungging terus dari atas buang ke bawah nungging aja. Iya. Terus burungnya itu cuman anteng. Kalau di lomba dia nggak naik turun loh, Om Audrey. Oh diem aja? Diem di gantangan atas itu, di tangkringan atas. Oh iya tuh, Iya. diem aja ya? Iya, itu keunikan Lawu. Jadi Oh, iya. burungnya benar-benar orang bilang tuh satu titik. Satu titik di tangkringan atas. Fokus dia, bagus Fokus, ya. Tuh. betul. Tuh lihat ya? Ya, Kelihatan matanya. anteng ya? Ya, matanya, badannya, ekornya, Bagus. ya kan, proporsional, atletis. Atletis, Nah, luar biasa. karena tiap hari olahraga, Om Audrey. Tiap hari olahraga? Olahraga tiap hari. Wah. Kalau kita nge-gym, Iya, kalau benar. dia harus Dia sprint. Terbang ya? Terbang, napasnya biar panjang, volumenya biar Oh iya, di atas benar. rata-rata. Karena kita main murai ini main di durasi. Iya. Durasi. Main di durasi. Main di durasi. Supaya kicaunya lama. Iya, atau kicauan lama, gacornya ya lama. gacor, volumenya di atas rata-rata, dia harus olahraga. Harus olahraga. Betul. Wow. Keren sih. Tapi Om Audrey, saya dari dulu mengamati channelnya Om Adri. Oke. Asiknya bermain reptil itu seperti apa sih, Om?
Wah, kalau aku sebenarnya saya pribadi ya Iya. sama hewan tuh Iya. semuanya sih suka. Iya. Tapi pintu gerbang masuk tuh justru awalnya dari ikan. Dari ikan Ini sebenarnya. sama hobi yang populasi manusianya Iya, banyak nih yang main sebenarnya. Mainnya, betul, ikan. Ikan itu Betul. kan kayak siapa yang nggak pernah pelihara Betul, ikan betul. atau di akuarium di rumah. Betul. Jatuh cinta saya pertama sama hewan tuh dari ikan. Ikan, betul. Nah, ikan karena eksotis dan Iya. keren. Merambahlah karena ikan repot ya, Iya. airnya, Betul, penyakitnya banyak, betul, filternya. betul. Merambahlah ke Iya, reptil. reptil. Yang nggak gitu jauh sebenarnya dari Betul, ikan. iya si hewan. Reptil ini enaknya kita bisa pegang. Iya, tapi nggak takut digigit. Saya lihat ada kontennya Iya. Om Audrey kan digigit terus Iya. menjinakkan satu reptil yang istilahnya Ganas gitu ya. gitu loh. Memang sebenarnya kan kalau hewan itu kalau burung ini enaknya dia friendly lah. Friendly, Terus betul. juga kayak kita nggak pegang ya. Nggak kalau pegang, burung betul. ini Kalau kita reptil kan lebih- pegang. Nah kalau reptil kan nggak semuanya bisa dipegang sih. Betul. Om Prio. Bisa juga kita lihat saja. Contohnya yang berbisa gitu ya. Tapi kalau memang harus memegang itu ada trik-trik dan Tertentu. penanganan ya. Betul. Yang kita harus tahu. Contohnya karakter tadi kayak Om Prio bilang. Kalau Mura ini kan kita harus tahu nih karakternya. Karakternya ada yang seperti nungging, apa? ada yang Iya, gini. betul. Hewan lain pun sama menurutku. Ada karakter masing-masing. Contoh nih, Ilmu baru ini saya. contoh nih misalkan nih buaya nih ya. Betul. Kita ngomongin buaya. Buaya itu ada yang karakternya kalau digodain maju atau kena serangan dia maju. Ada yang kena serangan dia muter balik. Oh, Nah, ada dua. Oh, karakter. Sebenarnya ada satu lagi sih. Ada yang kena serangan dia gigit terus muternya begini. Oh, Ada yang muternya begini, ada yang melintir-melintir. Oh. Ada yang maju doang gitu Betul, doang. betul, Nah, betul. itu kan karakter tiap hewan Berbeda, betul. Nah, kita tes dulu tuh, kita cari tahu nih. Karakternya seperti apa? Nah, kalau kita mau penjinakan. Iya, betul. Ini yang ini bisa nggak nih? Iya, Nah, kalau nggak bisa aku mundur. Nah, ada yang salah kayak misalkan waktu itu kelihatannya kayak bisa, tapi penanganannya salah. Yang terjadi adalah kayak ini, jariku hampir hilang. Wes. Oh iya, Jadi, Om Adri dalam ini Om Adri. Ini bukan pamer ya, jadi ini sebenarnya kesalahan. Yang harus dihindari supaya orang lain jangan tiru. Betul. Jadi dulu tuh ini kejadian 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Ada buaya. Betul. Import dari Thailand. Iya. Gede, lumayan galak. Jadi tuh ngetesnya aku salah. Jadi ngetesnya itu jadi ada dua nih. Si yang satu ini karakternya kalau nyerang maju. Yang satu kalau nyerang muter balik. Di saat aku tes, yang aku tes yang maju. Nah, yang maju ini ternyata masuk ke dalam hiding cave atau tempat ngumpet. Oh. Tinggal si yang diserang muter balik. Aku salah angkat. Oh, iya. Dikirain yang nyerang maju. Salah penanganan. Nah, di saat aku angkat, ada kameramen terlalu dekat. Muter balik. Dan waktu itu jariku hampir putus di sini. Jadi memang kalau hewan buas itu nggak boleh main-main ya. Nggak boleh. Makanya saya nggak mau coba-coba lihat channelnya Om Audrey itu udah ngeri Om. Jadi pembelajaran buat orang-orang. Iya, betul. Pemula terutama. Pemula untuk mencintai reptil. Betul. Seperti apa Om Adri mungkin bisa ini. Iya, sebenarnya nggak cuma reptil ya. Hewan itu bunyi. Hebat. Ya sama juga kayak burung sih menurutku. Bahwa kalau burung itu ditangani dengan benar. Baik dan benar. Hasilnya pasti memuaskan. Iya kan? Betul. Hewan lain pun sama. Jadi kebanyakan orang tuh ya pelihara hewan. Gengsi aja keren gitu. Beli waktu atau lucu gitu. Waktu kecil lucu beli. Kalau murah kan makin gede harganya makin naik. Betul. Ada beberapa hewan-hewan yang makin gede kan nggak naik harganya. Harganya biasa aja stabil. Bahkan mungkin cenderung turun. Iya. Nah, hewan-hewan seperti ini tuh dibuang sama orang gitu. Orang nggak suka lagi. Dikasih. Bosan gitu ya. Atau dari kecilnya jinak, gedenya galak. Karena nggak pernah dipegang. Jadi hewan itu kalau misalkan makin sering kita pegang ketemu, makin kenal. Jadi makin jinak. Ketika kita jarang bertemu atau jarang diperhatikan, itu akan menjadi galak ya. Nggak kenal lagi kan sama kita. Betul. Karena dia galak, biasanya dibuang. Nah, tindakan aku nih sebenarnya selain koleksi, selain breeding, juga kita ada rescue. Nah, buaya yang tadi itu contohnya yang menggigit aku tuh buaya yang mau kita jinakkan untuk di rescue. Betul. Jadi rescue itu untuk
meminimalisir korban lagi. Betul. Jadi di rumah orang ini dipelihara, hampir terjadi korban. Betul. Kita rescue. Gitu. Betul. Monyet pun sama gitu. Jadi kecilnya kan lucu, orang beli lucu. Lucu, udah gede. Udah gede, birahi. Birahi kan galak. Iya, galak. Sama kayak burung ini kan juga kan sebenarnya dilatih kegalakannya kan. Kegalakannya. Kalau kena betina, hajar sama dia. Kayak Ohara. Iya. Hajar mati dah. Hajar mati. Nah, sama jantan pun begitu, jantan monyet. Monyet jantan itu kalau udah teritorial, gede, jangankan betinanya, manusia juga dihajar. Dihajar juga? Dihajar. Manusia dia lihat, wah ini ancaman terberat nih. Birahi, mau dikawinin nggak bisa. Betul. Dihajar. Untungnya waktu ada pas datang di Narkendi nggak dihajar itu Om. Untungnya. Tapi itu birahi. Nah, jadi gini, di Narkendi karena cewek, cantik. Dia ada instingnya. Padahal itu manusia. Tahu. Loh, kalau monyet mah pinter. Wih, monyet itu primata itu pinter. Dia tahu orang perempuan, dia tahu orang laki-laki. Tahu itu. Dia tahu muka orang ini sama muka orang itu beda. Oh. Gitu. Aku nggak diserang. Om Prio mungkin diserang. Oh. Gitu. Dia nggak suka sama Om Prio. Bisa. Jadi, contohnya beruk ini ya, Macaca nemestrina ini. Emang nggak dilindungi nih ya. Dia ini kalau ngelihat orang tuh kenal gitu. Iya. Tahu ini si A, ini si B, ini si C. Si A gue suka nih, si B gue nggak suka. Si B dihajar. Gila ya. Nah, terutama anak kecil. Nah, anak kecil itu primata nggak suka. Bukan bayi ya, anak kecil yang sekolah lari gitu. Kan bisa suka berisik kayak gitu ya. Berisik tuh dijailin. Pasti nggak suka. Pasti. Oh, primata pasti nggak suka. Nah, om-bro yang punya primata di rumah hati-hati nih. Hati-hati nih karena reptil primata itu nggak suka sama anak kecil. Kalau reptil mah enggak lah ya. Enggak ya. Maksudnya primata aja biasanya. Primata terus kucing-kucing. Kucing-kucingnya. Contohnya kayak harimau. Dia lihat anak kecil dikira makanan. Betul. Tapi kalau monyet kalau ngeliat anak kecil nggak suka aja. Nggak suka aja dia. Nggak ngerti kenapa. Tanpa alasan. Iya. Nggak suka deh pokoknya ngeliat kayak apaan sih ini. Nah, karena dia nggak suka, diserang lah anak kecil. Oh iya. Kan orang tua kalau ngeliat anaknya diserang ya pasti nggak mau pelihara lagi dong. Betul. Pasti orang tua ngeliat monyet sama anak lebih pilih anak ya kan. Betul. Monyetnya dikasih orang dibuang. Nah, itu makanya yang kayak macam satwa liar itu baiknya jangan kita pelihara gitu. Kecuali kita komitmen nih, benar-benar konsisten lah. Konsisten dari dia hidup sampai dia meninggal kita rawat. Sama kayak Ohara gitu. Betul. Maksudnya, sampai mati juga saya rawat. Nggak akan dilepas. Nggak akan dilepas. Sekarang Ohara kabur gigit Om Prio nggak akan dilepas kan? Nggak mungkin, betul. Nggak mungkin dilepas kan? Betul. Seperti itu. Itu pesanku yang konservasiku yang aku sampaikan ke semua orang. Betul. Nah, Om Audrey, kalau untuk bisnisnya sendiri, bisnis hobi reptil ini seperti apa? Kalau reptil sebenarnya selama pandemi kemarin naik, pesat. Sekarang memang agak turun karena ya mungkin udah kembali ke new normal ya kan. Ke new normal. Tapi sebenarnya ada beberapa hewan yang cukup stabil. Apa aja Om? Jadi contohnya kayak ini ya, kadal-kadal yang sedikit langka. Ya. Kita bilang betul. Nah ini teman saya nih Lucky Hakim nih, Om Lucky Hakim. Om Lucky nih seneng sekali. Saya tanya, senengnya apa sih gitu? Nikmatnya apa sih? Reptil. Kayak gitu. Sebenarnya gini, reptil itu kenapa yang bikin harganya sempet naik? Itu tuh tingkat kelangkaan dan spesies yang banyak. Oh iya. Jadi Thanos dia punya Thanos. Nah, morph itu namanya. Iya. Morph. Jadi kalau di murai nggak tahu ada murai albino nggak Om? Ada banyak sekarang. Nah, yang mahal sekarang yang susah itu golden sama emas. Golden. Ya, golden. Nah, itu kita ngomongnya kalau di reptil morph. Ya. Nah, morph itu jadi mutasi warna. Mutasi warna yang menemukan warna yang berbeda. Betul. Nah, makin langka warnanya, harganya semakin mahal. Oh, itu aja. Kalau burung kan bisa dinikmati sambil tidur bunyi gitu. Kalau reptil apanya? Makanya saya visual Om. Oh, visual. Nah, saya kan juri nih. Iya, betulan kalau di dunia reptil. Reptil. Apa yang dinilai? Kalau dinilai burung ini kan bunyinya, seni suara, gaya, sama
durasi. Nah, kalau reptil, kalau saya yang nilai visualnya, keindahan, beauty. Nggak tahu kalau Murai ada beauty contestnya nggak? Ada sih, tapi nggak ada di Indonesia. Itu ada di Asia. Iya. Nah, yang kita lihat beauty contest, cara dia berdiri. Cara dia berdiri, betul. Warnanya. Genetiknya seperti apa? Kepalanya genetiknya juga. Iya. Kepalanya bagus nggak bentuknya? Jadi kan ada memang gennya yang kepalanya kecil gitu misalkan. Besar. Sama ada yang kepalanya besar. Ada yang badannya mulus. Ada yang warnanya cerah, ada yang warnanya gelap. Nah, itu kita nilai di situ. Semakin dia prima dan semakin dia bagus. Bagus ini sebenarnya relatif ya, subjektif. Jurinya sukanya seperti apa? Selera juri lah. Selera juri gitu. Betul. Tapi ada standar-standar tertentu. Kita ngomongin contohnya kura-kura deh ya. Kura-kura ini ada yang batoknya mulus. Ada yang batoknya gerigi-gerigi. Nah, bergelombang. Kalau sekarang yang orang suka yang mulus. Jadi yang mulus yang kita menangin gitu. Berarti tren pasar juga berpengaruh. Betul. Dan ya mempengaruhi selera juri juga ya. Ilmu baru ini. Karena kadang ada Om Prio yang kita lihat tuh harusnya ini jelek nih. Tapi jadi bagus karena langka. Gitu loh. Contoh nih misalkan Murai. Matanya satu doang tapi di tengah. Nah, langka. Dajjal kan? Iya, Dajjal. Langka. Nggak pernah lihat Murai Dajjal. Nggak pernah. Tapi bisa kita menangin namanya Murai unik gitu. Nah, langka. Sama di reptil juga begitu. Ada yang bentuknya aneh-aneh. Satu tren pasar yang berpengaruh, kedua adalah keunikan. Betul. Itu jadi mahal harganya tuh, bisa matanya satu lah, atau matanya 3, tangannya 5, kepalanya 2. Kadang-kadang kepalanya 2 ular. Ada juga ya. Ada. Nah, itu kita namanya beauty contest atau kita sebutnya kontes yang dari segi badan ya. Saya kira hanya sepintas lomba-lomba reptil gitu-gitu aja, ternyata enggak. Kalau kontes itu penilaiannya rumit juga, kayak juri burung juga. Yang aneh Om Prio, kontes reptil itu hanya ada di Indonesia loh. Hanya ada di Indonesia kontes reptil. Di luar negeri itu nggak ada loh. Nggak ada. Iya, aneh. Itulah keunikan orang Indonesia. Tapi reptil ini kalau kita bilang di Indonesia ini negara paling kaya kedua di dunia untuk biodiversitas reptil. Jadi surganya reptil itu ada di Indonesia. Satu Indonesia, satu Amazon. Brazil, Amerika Selatan lah kita ngomong. Betul. Dua negara itu yang reptilnya paling. Betul. Karena kita negara tropis. Betul. Reptil itu hanya bisa hidup sejahtera di negara tropis karena butuh sinar matahari. Dia kalau cuaca dingin meninggal. Iya sih, betul. Khusus reptil ya. Iya. Meninggal. Makanya Indonesia ini surganya. Kenapa hewan Indonesia yang dijadikan logo maskot negara itu komodo? Kan itu keajaiban dunia satu-satunya kan? Betul. Nggak ada di negara lain. Dan hewan kan? Nggak ada, ya betul. Kenapa komodo? Karena ya reptil itu paling bisa hidup di Indonesia. Di Indonesia hanya komodo. Dan paling besar di dunia komodo. Betul. Nomor satunya ya komodo karena Indonesia ini surganya reptil, tapi nggak banyak orang sadar gitu. Makanya kesadarannya mungkin Om Audrey belum sampai ke sana. Karena mungkin reptil tuh stigmanya masih buruk. Betul ya. Ular jelmaan setan. Iya, betul. Ya kan? Padahal semua beracun. Karena kan orang udah terdoktrin jelek dulu, takut dulu. Kalau burung kan lucu gitu. Ya, lucu, indah, nyaring, bunyinya bagus. Kalau reptil, saya lihat kadal, takut beracun, takut digigit, ya kan? Takut berbisa atau apa gitu loh. Tujuanku di sini kan makanya untuk selain edukasi ya. Edukasi yang penting ya. Justru mengingatkan orang bahwa gini, nggak semua hewan ini begitu. Maksudnya nggak semua ular jelmaan setan. Ya mungkin ada lah ya jelmaan setan. Aku juga nggak tahu, ya mungkin aja ada. Tapi kalau yang aku riset selama ini ya nggak ada. Belum ada ya. Dan di Black muncul kuntilanak belum pernah. Ini eranya sudah 2022. Belum pernah ada sih yang begitu ya. Dan jadi, itu era zaman kerajaan mungkin, zaman dulu. Buaya, pesugihan. Betul. Maksudnya ya gitulah ya, mistis-mistis itu ya. Masih mitosnya masih kental reptil ini. Nah, jadi tujuanku di sini ya itu untuk merubah stigma. Padahal kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik, reptil ini tuh aset negara yang gila loh. Iya, betul. Maksudnya nominalnya besar sekali. Menghasilkan Om Prio ratusan juta bahkan miliaran. Betul. Karena gini, di Indonesia ini iklimnya dari Tuhan udah begitu. Jadi dia tuh berkembang biak sendiri. Betul. Kalau di Amerika
ular Indonesia ini, jadi sejarahnya gini Om, ada namanya Sanca Batik. Sanca Batik, oke. Piton ya, Sanca Batik ini. Orang yang paling jago zaman dulu untuk breeding, untuk diternak, orang Amerika. Dia beli indukan dari Indonesia, diternak di sana dijual mahal. Betul. Orang Indonesia beli dari sana. Kebalik ya. Iya, jadi kan aneh ya. Harusnya kan orang kita sendiri yang jago ya. Jago, betul. Nah, sekarang sudah mulai nih sejak adanya YouTube dan lain-lain, orang udah mulai sadar. Sadar. Coba itu kita sendiri yang breeding, kita jual ke luar negeri. Itu nilai ekspornya tinggi sekali. Tinggi sekali, betul. Makanya menjadi agak sayang. Sayang sih. Nah, tapi kan butuh pemahaman seperti ini, edukasi seperti ini dari teman-teman Om Audrey, dunia reptil khususnya. Oh seperti ini, ngapain sih beli-beli dari luar? Kita aja bisa cetak. Iya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya memang gerbang ke dunia hewan yang wildlife ini, menurutku dari reptil. Dari reptil, biasanya. betul. Om Prio, jadi kalau kita ngomongin breeding tadi persilangan genetik, ya kan, supaya bisa dijual ke luar negeri. Betul. Tapi kan kita nggak lupa hewan asalnya dari alam. Alam. Kalau burung nih, terutama murai, yang di Sumatera itu gimana? Sebenarnya ekosistem, kita bicara ekosistem di hutan. Ya makanya saya kemarin sempat kerjasama dengan Himpunan Burung Indonesia. Itu menyadarkan saya, Om. Ternyata konservasi yang di luar hutan itu sama sekali tidak membantu tingkat kepunahan dari populasi di hutan sendiri. Karena apa? Burung yang kita konservasi, kita budidayakan hanya untuk lomba. Sementara tidak untuk dilepas. Kalau dilepas dia harus pelajari genetiknya, terus kesehatannya, terus melatih hidup di alam, dan prosesnya tidak secepat yang kita bayangkan. Kita breeding murai batu 10, kita lepas di hutan, mati semua. Mati semua. Karena satu, dia harus dilepas berdasarkan genetik. Karakter alam. Terus dia harus dilatih untuk mencari makan, kemandirian. Itu ternyata susah sekali. Oh ternyata saya baru dapat ilmu. Oh ternyata breeding murai batu yang di luar hutan tidak bisa membantu konservasi di hutan. Hanya membantu konservasi di lomba-lomba supaya anak cucu kita bisa lihat, oh ini murai yang dipelihara. Nah makanya saya sama teman-teman Himpunan Burung Indonesia ini menggalakkan kerjasama. Jangan dong kita ambil di hutan. Yang breeding sudah masih ada. Orang berburu di hutan murai masih ada. Makanya stop perburuan di hutan yang liar. Karena semakin tipis mereka akan semakin punah. Kita konservasi di sangkar atau di breeding kita tidak membantu mereka. Tidak menjamin populasi ini habis atau tidak. Itu yang jadi ilmu baru saya. Oh ternyata saya terketuk juga. Ternyata saya menggalakkan konservasi breeding di murai batu di luar hutan itu ternyata prospek membantunya itu sekian 0, sekian %. Tapi seenggaknya kalau ada kesadaran. Betul. Dan menurutku orang nggak akan bisa cinta sama burung ini kalau nggak pernah lihat ya. Nggak pernah lihat. Nih aku kalau nggak kesini nih, nggak tahu nih murai batu seperti apa bentuknya. Secantik ini. Kan abis ini jadi kepingin. Nah, itulah tugas saya meracuni Om Audrey dan kawan-kawan. Supaya apa? Supaya dunia kicau ini makin luas lagi. Tapi benar, semakin kita sayang sama burung ini, justru semakin yang di alam itu tidak boleh kita ambil. Nah, semakin tidak boleh kita ambil. Betul, semakin harusnya kita memprioritaskan yang sudah ada di sangkar. Nah, betul, sudah ada di sangkar dan kita budidayakan. Silakan budidayakan, tapi jangan mengambil lagi di hutan. Stop perburuan murai batu di hutan. Karena stok murai batu di breeding kita sudah banyak. Belilah khusus untuk breeding. Jangan beli yang mudah hutan. Itu sangat riskan untuk tingkat kepunahan murai batu di hutan. Kelestarian murai batu di hutan, Om Audrey. Seenggaknya yang breedingan ini membantu. Sebenarnya membantu untuk orang yang mau pelihara. Tapi kalau untuk ke hutannya langsung mah tidak ada. Tidak ada. Janganlah gitu. Jangan. Mendingan beli di tempat-tempat breeding sudah banyak di seluruh Indonesia. Ya di pasar burung aja banyak sih. Banyak ya kan. Kalau misalnya memang mau enjoy yang murah di pasar burung sudah. Daripada nangkep ya? Iya, daripada nangkep malah lebih mahal biayanya, resikonya. Resikonya belum jatuh dari pohon. Iya, ular ya kan, dimakan buaya. Mendingan belilah benar-benar dari tempat breeding. Itu membantu pelestarian dan tidak mengganggu
ekosistem di hutan. Itu yang sedang kita galakan dengan teman-teman Himpunan Burung Indonesia, Om Audrey. Luar biasa. Gitu. Ini sama sih, sebenarnya di semua lini kan saya penangkar juga ya, Om Prio ya. Kita juga selalu menggalakkan beli yang CB atau captive bred. Jadi captive bred itu ya sudah ditangkarkan. Jangan WC itu wild caught, ngambil dari hutan, taruh kandang gitu. Jangan. Karena yang dari hutan ini mereka harus bisa berkembang biak di hutan. Betul. Jadi kita namanya konservasi in situ. Kalau yang di Sangkar ini namanya konservasi ex situ. Jadi di luar habitatnya. Di luar habitatnya. Ya, dua-duanya harus tetap berjalan. Betul, dua-duanya harus berjalan. Betul, jangan salah satu doang. Betul, salah satu akan punah. Betul. Jadi, konservasi alam tetap jalan, konservasi ex situ yang di kandang tetap jalan. Jadi dua-dua konservasi ini sama-sama tapi beda tujuan. Beda tujuan. Yang in situ untuk memperkaya di alam, ex situ bisa banyak tuh bisa untuk hobi, untuk edukasi. Yang paling penting edukasi sih. Itu yang betul. Kalau nggak diedukasi orang nggak tahu cantik. Makanya saya semangat untuk bikin channel Prio Excellent terus ini biar memberi edukasi, pemahaman bahwa yuk kita cinta ini satu hobi tapi kita harus mencintai ekosistemnya. Kita harus benar-benar mempertahankan dari kepunahan. Kita lewat dengan breeding kesadaran breeding itu. Begitu Om Audrey. Keren sekali, luar biasa. Ini top sekali ya. Jadi pemahaman seperti ini yang harusnya semua hobis punya. Siap. Keren sekali sih. Terima kasih Om Audrey. Saya hari ini keren lagi lau ini keren. Terima kasih Om Audrey sudah memberikan ilmu, edukasi kepada ombro-ombro Prio Excellent nih tentang gimana sih para pemula mencintai reptil, terus bagaimana perlakuan terhadap reptil, terus mitos-mitos reptil ternyata ini udah tahun 2002 Om Bro, jadi udah nggak masuk lah pola-pola pemikiran lah. Pokoknya cintai dan lestarikan apa yang menjadi hobi kita Om Bro. Pasti. Siap. Terima kasih Om Audrey. Om Prio, luar biasa sukses terus. Amin sudah mampir ke Bandung. Jangan kapok Om Audrey. Enggak kapok, luar biasa. Om Prio kapan-kapan kalau ada waktu bawa ke Jakarta gitu ya, ntar boleh main-main. Ntar aku kenalin pegang ular gimana caranya. Pegang buaya ya. Pegang buaya. Nanti jempolnya itu Om Audrey, tapi udah jinak loh Om Audrey. Kalau buayanya belum. Belum ya. Ya udah reptilnya aja. Reptilnya ular, aja gitu ya. Betul. Nanti Om Prio berani kan? Iya, berani sih kalau ular, tapi yang penting bisanya sudah di ini. Enggak berbisa. Enggak berbisa ya Om. Kan ular enggak semua berbisa. Berbisa, betul ya. Ya pokoknya nanti aku sih lagi mau raih satu aja sih Pak. Siap. Enggak bercanda. Enggak apa-apa Om Audrey. Saya akan racuni teman-teman Audrey ini. Istilahnya konten kreator tentang apa aja saya racuni. Ini burung, dunia burung itu indah loh. Hebat sih. Luar biasa. Oke, siap Pak Audrey. Terima kasih. Siap. Om Bro, begitu tadi ngobrol asik dan santai bersama Om Audrey. Jangan lupa subscribe di channel Om Audrey. Oke, terima kasih dan salam excellent.